Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqna littariqi ahli sunnah wal jamaah wa arsyadana ila daris salama salamatat dunya wassalaamatal akhirah wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dewan hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yang saya takzimi dan Allah muliakan, amin. Juga segenap saudaraku sebangsa dan setanah air, juga pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasa yang terlantar karena cinta yang tak terlarang. Perkenalkan saya Zikra, asal dari kota Tangerang. Langsung saja, berdirinya saya di sini ingin mengumumkan suraian hikmah yang insya Allah saya beri judul Stop Bullying. Di kalangan teman-teman sekalian, kerap terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas, kakak kelas, atau teman sebaya kita sendiri. Kata-kata bullying ini sendiri sudah akrab terdengar di kalangan teman-teman semua. Nah, saya mau tanya nih, apa sih itu bullying? Apa sih? Bullying itu ialah di mana satu orang atau lebih untuk menyakiti atau mengkontrol orang lain dengan cara kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, dan sebagainya. Bisa juga dengan cara verbal seperti menghina, mengejek, mencaci maki, membentak, dan menggunakan kata-kata kasar. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahuru akhuhu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak saling bertegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari lalu meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Korban bullying, dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Bisa juga dengan dilakukan dengan secara psikologis. Contohnya seperti mengucilkan, menatap dengan sinis, dan mempermalukan di depan umum. Oleh karena itu, bullying dilakukan diketahui berulang-ulang oleh seorang ataupun sekelompok yang merasa lebih dewasa, yang merasa lebih senior, lebih tinggi, dan berstatus sosial lebih kuat dibanding korban bullying. Betul apa betul? Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuzzi'a birusulin min qablika fahaqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga telah diturunkan azab kepada orang-orang yang diperolok-olokkan itu sebagai balasan diperolokkan atas mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam penjelasan ayat tersebut bahwasanya ada 3 kategori yang bertentangan dengan bullying. Salah satunya ialah sakhara, taulis, dan istahza'a. 3 kategori itu memiliki definisi yang tidak selalu sama. Yang pertama yaitu ada sakhara,
Kata sakhara dibagi menjadi dua bagian, yaitu menggunakan tasdid yang bermakna mendudukan, dan yang kedua tidak menggunakan tasdid yang bermakna mengejek, mencibir, dan mencemohkan. Dan yang kedua talmis. Kata talmis berasal dari lamiza yaumizu, yang artinya mencela seseorang. Dan yang ketiga itu istahza'a. Kata istahza'a berasal dari istahza'a yastahzi'u, yang bermikili makna berupa ejekan, senda, atau gurau, atau mencemohkan secara diam-diam. Kata-kata ini terulang sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuk. Ke toko bangunan membeli paku papan. Jangan lupa membeli semen. Jangan pernah saling membuli teman. Kamu tak akan dibilang keren. Seiring waktu yang berjalan, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya untuk menyanyikan lagu, dan lagu ini telah saya ubah liriknya. Jangan kau anggap pemuda hebat bila diri selalu bermaksiat. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, dapat syafaat jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi. Biar dirimu lebih berarti syafaat Nabi, syafaat Nabi. Duduk merenung di pinggir kali, tak sengaja melihat pelangi. Kita sesama kawan harus saling membuli. Jangan saling membuli, karena kita harus saling menghargai. Bila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ingin jadi abuya, nuntut ilmunya jangan gerutu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.